itu di belakang rumah ya. Kemarin sebelumnya itu di kamar tidur, sebelum tidur malah. Nah hari ini sesuai omongan saya di dalam garasi ya. Tapi ini merangkap juga tempat diskusi saya, ya hobi-hobi aja lah. Nah gitu. Nah kembali lagi cerita. Jadi ketika awal tahun 2020 saya memutuskan mau mencoba budidaya diskus ya, memutuskan mencoba, bukan coba-coba ya. Mencoba itu bagus, tapi kalau coba-coba nggak boleh. Tapi menurut saya loh ya, nanti saya ngomong seperti ini jangan ngomong lagi ya, udah ya gitu. Tidak ada maksud saya cerita atau ngomong di video ini untuk menyombongkan diri, nggak ada ya. Saya belum apa-apa dibandingkan peternak-peternak diskus di luar sana. Saya masih kecil sekali, nggak ada buku-bukunya. Kalau mungkin kotoran bukunya aja juga nggak ada ya. Saya cuma hobi cerita aja. Nah ini cerita dari saya ya. Oke. Nah ketika saya mencoba, saya ngomong sama teman-teman, oke, saya coba dalam setahun ini dan saya akan lihat hasilnya. Terus teman saya tanya, kalau dalam setahun hasilnya nggak ada gimana? Ya, kalau memang nggak ada, saya lihat dulu apakah memang salah saya ataukah cara saya sudah benar tapi nggak ada hasil. Nah kalau kayak gitu mungkin saya mundur, bukan nasibnya. Tapi kalau memang salah saya, itu mungkin saya perlu belajar lagi. Mungkin apa yang sudah saya pelajari itu bakal perlu saya upgrade lagi ya, seperti itu. Jadi harus lihat dulu hasilnya, lihat prosesnya benar atau enggak ya. Kalau udah proses benar hasilnya nggak ada, otomatis saya mundur. Tapi kalau prosesnya benar hasilnya nggak ada, ya mungkin belum nasib saya, belum jodoh kata saya. Nah, ketika saya memutuskan mencoba, otomatis saya harus punya perlengkapan perangnya. Saya harus punya alat bantunya, seperti itu. Barang kita pergi perang, nah oke, perang, yuk perang. Tapi senjatanya nggak ada, senapannya, kalau mungkin sekarang senapan mesin. Udah harus canggih punya. Mana bisa kita pergi berperang kalau nggak punya peralatan perang yang canggih, apalagi yang sederhana aja nggak punya ya, matilah pasti. Atau mungkin ibarat corona sekarang, tenaga medis pergi bertempur menghadapi corona ini tapi nggak dilindungi dengan APD, bahaya sekali ya. Oke. Jadi ketika untuk mencoba, otomatis saya harus punya alat bantunya. Nah saya juga harus belajar. Saya temuin teman-teman yang bergerak di diskus, yang sudah pengalaman, saya cari, saya browsing, saya cari di Palembang, saya datangi satu persatu, saya ngobrol, saya tanya-tanya, dan di online juga, saya browsing, saya baca-baca, yang bisa saya kontak saya tanya, dan saya cepat ke toko buku, saya cari buku-buku yang berhubungan dengan diskus. Tapi memang di Indonesia ini kayaknya buku-buku diskus sudah banyak. Saya waktu itu kebetulan dapat satu buku ini ya. Nah bukunya ini buku pertama kali saya beli ya. Jadi waktu itu saya langsung beli bukunya, saya baca. Jadi selain belajar langsung sama orang-orang yang sudah pengalaman, sudah pakarnya, saya baca juga dari buku, saya baca dari online ya. Dari situ saya praktek. Jadi nggak cuma baca aja. Kalau baca terus nggak pernah praktek itu nanti jadi pengalaman ya. Tapi kalau praktek nggak baca, nggak ada ilmunya, nggak ada panduannya, atau nggak ada petanya, itu ibarat kita mau pergi ke Bali, nyetir mobil sendiri, tapi nggak ada punya peta, nggak ada Google Map-nya, nggak ada Waze-nya, gimana coba? Ya, jadi harus punya bukunya menurut saya. Jadi kita bisa belajar. Ya, itu menurut saya loh. Ya, ada juga teman yang nggak perlu buku. Oh, kita kan bisa belajar. Dan itu kita coba pengalaman. Oh, ini salah. Ya, nggak salah juga sih. Cuma bagi saya, kalau ada orang yang sudah berhasil dan dia membuat bukunya, kenapa saya nggak beli aja? Ibaratnya saya membeli pengalamannya. Ya. Nah, terakhir malah saya beli buku itu langsung dari luar negeri sana, saya coba ya, seperti ini. Tapi ini nggak ada maksud nyombong loh ya, bukan maksud saya nyombongin, wah saya beli buku bahasa Inggris luar negeri punya dari Amerika sana kiri atau dari Eropa sana kiri, nggak ada maksud saya ya, bukan saya mau pamer, ini nggak ada maksud sama sekali. Saya cuma sharing aja ya, bahwa kita mau menjalankan sesuatu, kita butuh peta, kita butuh panduan. Saya kasih
ya buku saya beli, tapi mungkin karena penerbangan lagi banyak tutup, jadi bukunya jangan ikut, masih di luar sana. Ya, ini bukunya, ya, saya beli langsung dari Amazon. Itu harganya ya kalau di total sekitar 1 jutaan. Nah, kembali lagi, ada teman saya ngomong, wah kalau buku dari luar mahal kok, bisa 1 juta lebih. Ya betul juga, ya. Kalau 1 jutaan bisa dibilang mahal, ya. Tapi bagi saya, sekali lagi bagi saya, menurut saya, kalau kita punya sudut pandang, saya beli itu sebagai investasi. Dari situ saya bisa belajar, saya bisa tahu pengalaman orang. Jadi saya nggak harus mengalami sendiri. 1 juta itu justru murah sekali, ya. Murah sekali. Saya ya, tempat saya ngecilin duit 1 juta, wah 1 juta itu nggak ada. Tapi 1 juta itu nggak ada apa-apanya dibandingkan saya harus mengalami sendiri semua. Mungkin kalau nggak baca buku, saya harus mengalami mungkin 1-2 tahun. Tapi dengan baca buku, pengalaman tambah lagi nulis buku dari 15 tahun, 20 tahun, nanti sama aja saya mau memiliki pengalaman dia yang selama 15 tahun. Dan otomatis itu menjadi murah sekali. Saya ya, dan itu nggak ada maksud saya mengumumkan ya, karena ada beberapa orang si Anton Wong itu sombong banget lihat gayanya kan seperti itu. Ini cerita aja. Nah, kembali lagi, jadi ketika saya punya itu otomatis saya bisa baca, saya bisa berperang dengan peralatan yang lengkap, dan bukan sekedar buku, saya punya ya tentunya sih, saya beli juga dan dia punya beberapa alat untuk budidaya. Ya nggak mungkin kita budidaya tanpa alat, namanya aja budidaya ya, kita pelihara tambah lagi di mana. Nah, jadi bentar saya rekoncekan lagi ya, nggak masalah loh, orang sukses itu kan orang hasil mencontek orang yang sukses sebelumnya. Nah, jadi ini pengalaman saya aja. Kesimpulannya adalah pergi perang itu ya harus punya dan membawa alat perang yang canggih. Ya. Nah, balik lagi. Ini ada satu kalimat yang saya lupa. Banyak orang bukan kalah pintar, tapi kalah fokus. Ya. Banyak sekali orang bukan kalah pintar, tapi kalah fokus. Fokus itu ibaratnya kalau kita waktu kecil itu main lensa yang diarahkan ke sinar matahari dengan titik yang tepat, lama-lama kertas yang kita arahkan lensa dengan sinar tadi itu akan terbakar. Seperti itulah fokus bisa membakar semangat, dan ujung-ujungnya kalau benar prosesnya ada hasilnya pasti ya. Itu. Nah, gimana kira-kira teman-teman kayak saya ini? Apakah saya ini kelihatan sombong? Oh, kayaknya sih enggak, tapi kelihatan keren, iya, itu betul sekali. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa.